Malam itu hujan turun tipis. Seorang pemuda berdiri di depan sebuah rumah yang pernah ia sebut rumahku, tapi juga tempat ia diusir saat mengucap syahadat. Jemarinya gemetar di atas bel kayu yang dulu dipasang ayahnya. 10 tahun telah lewat. Luka-luka disembunyikan jadi senyum, rindu dikemas jadi doa. Haruskah aku mengetuk? Batinnya. Di balik pintu, ada sosok yang pernah menatapnya dengan mata yang basah, namun bukan karena bangga. Hari ini, semua kenangan menumpuk di gagang pintu itu. Dan ia tahu, sekali ketukan bisa mengubah takdir. Lalu, apa yang terjadi saat pintu itu terbuka? Halo teman-teman, selamat datang di channel Tinta Waktu. Di video kali ini, kita akan menyimak kisah nyata yang menghangatkan dada sekaligus menguji air mata. Tentang seorang mualaf yang diusir ibunya, lalu pulang setelah 10 tahun membawa sesuatu yang tak ia miliki saat pergi. Kedewasaan, ketulusan, dan keberanian untuk memaafkan. Sebelum mulai, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar cerita-cerita inspiratif seperti ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Aktifkan juga lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah terbaru. Terima kasih banyak. Namanya Arif, anak kedua dari 3 bersaudara di sebuah kampung pinggir kota Pekalongan. Ia tumbuh di rumah sederhana, genteng merah berlumut, pagar bambu, dan sebuah bel dari kayu jati bekas, karya tangan almarhum ayahnya. Di teras, ibunya, Bu Sulastri, biasa menjemur kerupuk melinjo sambil mengobrol dengan tetangga. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah arsip dari masa kecil Arif. Tawa, bauran aroma kopi hitam dan minyak kayu putih, dan nyanyian radio tua tiap subuh. Ketika Arif beranjak remaja, kegelisahan yang lama ia pendam semakin terasa. Ia mencari-cari jawaban tentang Tuhan, tentang ketenangan yang tidak ia temukan dalam sikap keras dirinya dulu. Proses panjang itu membawanya bertemu orang-orang baik, buku-buku yang jujur, dan percakapan yang tidak menghakimi. Hingga suatu sore, Arif mengucapkan syahadat. Berita itu sampai ke telinga ibunya. Bukan hanya kabar, bagi Bu Sulastri itu dentuman. Di ruang tamu, kata-kata melesat seperti paku. "Kamu jangan pulang lagi." Arif berdiri kaku. Ia ingin memeluk ibunya, tapi pelukan itu ditolak oleh dinding dingin bernama kekecewaan. Kakaknya memandang ke bawah. Adiknya menangis tanpa suara. Arif melangkah mundur, menatap pintu yang menutup dengan suara yang sangat jelas. Seolah-olah pintu itu menutup bagian dari dirinya sendiri. Malam itu, Arif tidak punya rumah selain langit. Ia menginap di masjid kecil beberapa gang dari rumah. Air wudhu jadi sahabat, sajadah jadi pelukan. Di tengah keheningan, ia berdoa. Semoga kelak ia pulang bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tapi membawa bukti bahwa kasih sayang lebih besar dari perbedaan. Hari-hari pertama berat. Arif bekerja apa saja. Jadi kuli angkut di pasar pagi, tukang fotokopi di kios kampus, hingga ojek payung saat hujan. Ia belajar menahan kata-kata, menggantinya dengan tindakan. Datang paling pagi, pulang paling akhir, menepati janji, dan menolak uang haram meski dompetnya tipis. Masjid jadi rumah kedua. Bukan sekadar tempat sujud, tapi tempat ia belajar menata hati. Di kios fotokopi, Arif bertemu Pak Hadi, pemilik kios yang sering membagikan nasihat sederhana. Kalau kamu ingin dihormati, kerjakan hal kecil dengan sungguh-sungguh. Kalimat itu seperti jarum yang perlahan menjahit sobekan di dada Arif. Dari Pak Hadi, ia belajar mengatur uang, mengelola waktu, dan merapikan pikiran. Setiap awal bulan, Arif menitipkan paket sembako untuk ibunya lewat tetangga lama, tanpa nama pengirim. Ia tahu ibunya mungkin menolak jika tahu itu darinya. Tapi ia tidak sedang berdagang maaf,
Ia sedang menabur kebaikan, entah kapan panennya. Beberapa kali, Arif berdiri jauh, menatap rumah dari balik pepohonan. Saat Bu Sulastri keluar menjemur pakaian, Arif menunduk, berharap angin tidak membocorkan rindu. Suatu siang, Arif mengumpulkan keberanian menghubungi kakaknya. "Aku ingin bicara baik-baik," katanya. Kakaknya diam lama, lalu menjawab pelan, "Belum saatnya." Telepon terputus, meninggalkan gema yang panjang. Arif kembali bekerja. Jika rindu adalah luka, maka kerja keras adalah perban yang diganti sabar-sabar. 3 tahun berlalu, Arif tidak lagi sekadar bertahan. Ia tumbuh. Tabungannya cukup untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan, menjual alat tulis, fotokopi, dan jasa cetak undangan. Kios itu ia rawat seperti bayi. Kaca selalu bersih, rak disusun rapi, dan setiap pelanggan disapa. Ia menamai kiosnya Pintu Kebaikan, agar setiap orang yang masuk merasa pulang. Di sini, Arif bertemu Rani, mahasiswa seni grafis yang sering mencetak tugas. Rani tidak bertanya soal masa lalu, tapi cara ia mendengar terasa menenteramkan. Ia mengajari Arif tipografi, tata letak, dan warna. "Huruf juga punya perasaan," canda Rani. Arif tertawa untuk pertama kalinya tanpa rasa bersalah. Suatu sore, tetangga lama Bu Ningsih datang. "Ibumu sehat, tapi hatinya masih keras," katanya lirih. Arif mengangguk. Ia menitipkan lagi paket, kali ini disertai surat pendek. "Bu, kali ini izinkan saya menyebut nama saya. Saya Arif. Saya minta maaf. Saya masih putra ibu, apapun yang terjadi." Surat itu berakhir tanpa tuntitan jawaban, sebab cinta yang tulus tidak memaksa. Di masjid, Arif belajar memaknai doa, bukan agar orang lain berubah, melainkan agar dirinya diberi lapang untuk mencintai tanpa syarat, menghormati tanpa menyetujui, mengalah tanpa kalah. Ia mulai rutin menjadi relawan saat banjirop datang, membagikan nasi bungkus, selimut, dan senter. Dalam diam, Arif merawat keyakinan. Kebaikan yang konsisten pada akhirnya akan mengetuk pintu yang paling rapat. Musim itu, Rob kembali naik. Video pendek tentang relawan muda yang menggendong lansia menyeberang genangan menjadi viral di grup warga. Wajah Arif terlihat samar di sana. Tak ada nama, hanya gerak. Bu Ningsih yang memegang ponsel menunjukkan video itu kepada Bu Sulastri. "Ini Arif, Bu," ucapnya pelan. Bu Sulastri menatap layar tanpa berkedip. Ada sesuatu yang lama ia tekan, mendesak naik ke permukaan. Ia ingat tangan kecil Arif yang dulu suka membantu mengangkat bakul ke pasar. Ingatan punya cara bekerja. Ia seolah mengurai simpul-simpul yang pernah diikat oleh marah. Malam itu, Bu Sulastri tidak bisa tidur. Di meja, ada surat-surat tanpa balasan. Ia menyimpannya diam-diam selama ini. Ternyata, seorang ibu tetaplah ibu. Meski kata-kata pernah melukai, naluri merawat tak sungguh-sungguh hilang. Di sisi lain, Arif menanam kebiasaan-kebiasaan baik. Meminta maaf lebih dulu, mengucap terima kasih lebih sering, dan memberi tanpa terlihat. Ia menyadari, kembali ke rumah tidak selalu berarti kembali ke alamat yang sama. Kadang, pulang adalah ketika hati dua orang bertemu di tengah, dalam ruang yang disebut pengertian. Menjelang tahun ke-10, kios Pintu Kebaikan semakin ramai. Arif tak lagi dihantui keinginan membuktikan. Ia hanya ingin memeluk ibunya dengan cara yang ibunya bisa terima. Ia menabung keberanian, bukan amarah. Hujan gerimis. Arif berdiri di depan rumah itu yang kini dicat krem muda. Bel kayu jati masih terpasang, sedikit pudar. Ia menatap gagang pintu, menarik napas. "Bismillah," bisiknya. Ketukan pertama terdengar sangat pelan, seperti menyapa masa lalu. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua lebih jelas. Dari dalam, ada langkah perlahan. Pintu terbuka. Di ambang, Bu Sulastri berdiri.
Rambutnya kini beruban, garis matanya bertambah. Keduanya saling menatap, waktu diam. Arif menunduk. "Assalamualaikum, Bu." Suara ibunya bergetar. "Kamu pulang, Rif." Arif tidak menyodorkan dalil, tidak mengungkit alasan. Ia hanya berkata, "Saya minta maaf, karena membuat ibu sedih begitu lama." Air mata Bu Sulastri jatuh, bukan karena kalah, melainkan karena lelah menahan rindu. "Ibu juga minta maaf," ucapnya. "Ibu takut kehilangan kamu." Ibu tidak paham, lalu marah. 10 tahun, ibu menghitungnya setiap malam. Mereka duduk di teras, hujan mengetuk-ngetuk talang seolah ikut bicara. Arif menceritakan hidupnya secukupnya. Kerja, kios kecil, kegiatan relawan. Ia tidak bercerita untuk dipuji, hanya agar ibunya tahu ia baik-baik saja. Bu Sulastri menyuguhkan teh panas. Aroma gula batu menguap, menghidupkan kenangan. "Kamu masih ingat cara ibumu bikin teh?" katanya, tersenyum malu. Sebelum pamit, Arif berkata, "Bu, saya tidak meminta ibu menjadi seperti saya. Saya hanya ingin menjadi anak ibu, seperti dulu." Bu Sulastri menggenggam tangan Arif. "Kamu selalu anak ibu. Pintu ini memang harusnya untuk pulang." Pelukan itu akhirnya terjadi. Bukan pelukan kemenangan, melainkan pelukan dua hati yang akhirnya mengerti. Cinta lebih luas dari perdebatan. Di balik pintu itu, yang terbuka bukan hanya daun kayu jati, melainkan ruang baru, tempat perbedaan dan kasih sayang bisa duduk semeja, minum teh, dan tersenyum. Teman-teman, dari kisah Arif kita belajar bahwa ketulusan, kesabaran, dan konsistensi berbuat baik adalah kunci yang mampu membuka pintu-pintu yang paling rapat. Tak semua perbedaan harus diselesaikan dengan debat. Sebagian justru luluh oleh waktu, keteladanan, dan pelukan. Memaafkan bukan berarti melupakan prinsip, melainkan memilih jalan yang lebih besar, jalan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman agar lebih banyak orang mendapat manfaat. Tulis juga pendapat dan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu bisa menguatkan orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.